Alhamdulillahilladzi bidzikrihi dzakarahu dzakirun wa bisyukrihi syakarahu syakirun wa ala wasiri judihi wa fadlihi qani'un asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Hajjah Sulaiman bin Malik, Hajjah Amirul Mu'minin Sulaiman bin Malik ila Makkah. Suatu waktu di tahun kurang lebih 90-an Hijriah, 90 lebih, itu ada satu raja namanya Sulaiman Abdul Malik, ya, berangkat haji ke Baitullah Al-Haram dari negeri Syam, yang mana Syam itu kalau sekarang ini ya Suriah dan sekitarnya, Palestina dan lain-lain. Ketika berangkat pasti melewati kota Madinah di zaman dahulu. Faqama fiha hadza ayyam, berangkat bareng rombongan. Ketika nyampe di kota Madinah Al-Munawwarah, raja tersebut tinggal di sana selama 3 hari. Ziarah Rasulullah dan sholat di Masjid Nabawi sampai 3 hari kemudian berangkat ke Mekah. Di Madinah kumpul semua orang-orang nemui dia karena pimpinan. Ketika datang semua orang dekat dan ketemu sama pimpinannya. Akhirnya raja tersebut bertanya, fasa'ala, dia tanya, di sini ada enggak ulama, orang yang pernah ketemu sama sahabat, yang pernah belajar sama sahabat? Masih ada enggak tadi? Dijawab seorang Madinah, ada satu orang. Siapa namanya? Abu Hazim. Di mana orangnya? Di rumahnya. Saya pengen ketemu. Kata rajanya, saya pengen ketemu. Akhirnya rajanya mendatangi ulama, dan inilah sebaik-baik pemerintah itu. Kalau pemerintahan yang datangi ke ulama itu adalah sebaik-baik pemerintah. Pimpinan datang ke ulama. Seperti kalau di Indonesia ini pernah saya di daerah Kandangan, itu umaroknya kalau ada apa-apa datang ke kiainya dulu, tanya, ini saya mau buat kebijakan ini bagaimana? Kalau oke jalan, enggak. Seperti itu yang terjadi. Maka jadi hasilnya bagus. Jangan sampai kebalik. Ulamanya yang datangi umarok, ya nanti beda lagi. Akhirnya ketika datang ketemu Abdul Hazim, dilihat, ya Allah orangnya biasa, tidak ngetoi oleh ulama. Sampai bingung, ini ulama malah biasa orangnya, tapi memang ilmunya dalam. Akhirnya ditanya, kamu tahu tidak sama saya? Tidak, saya tidak tahu. Saya adalah raja. Oh ya, ada apa di sini? Saya mau nanya, pertanyaan ini saya simpan, saya mau nanyakan. Sampai yang pernah ketemu sama sahabat, belajar sama sahabat. Apa pertanyaannya? Pertanyaan ini insya Allah mewakili semua yang dari masjid ini. Ya, malana nakrahul maut. Kenapa sih kita ini kok tidak seneng sama yang namanya mati itu? Kenapa? Opo dewi kok gak seneng mati? Opo? Kalau disuruh milih di masjid ini pada Jumat ini, milih mati apa milih hidup? Opo Jumatan pasti milih hidup. Tidak ada yang mau minta mati. Semuanya nunggu panjang umur, amile banter, mati kalau sih amin. Ya. Artinya apa? Tidak ada orang yang, waduh anak pengen mati, tidak ada. Yang pengen hidup, limada. Malana nakrahul mauta. Apa sih? Kita ini kok sama mati itu kok tidak kepingin. Kok benci, kok tidak suka. Kenapa? Dijawab dengan jawaban yang begitu hebat oleh ulama tersebut, Abdul Hazim. Li'annakum akhrabtum akhiratakum wa amartum dunyakum. Wahai raja, kamu benci sama yang namanya mati karena hidupmu ini selalu kamu pakai, akhiratmu sampai rusak, sampai najurno, dunyamu sampai urip-uripno, karena engkau selalu memakmurkan hidupmu dunyone sampean tapi menghancurkan akhirat panjenengan. Sehingga gara-gara itu orang akan membenci yang namanya kematian. Saya akan kasih analogi biar lebih gampang. Analogi ini biar kata-kata itu biar masuk ke hatinya kita. Apa? Setiap dari kita saat masjid ini punya 2 rumah. Ya.
Setiap di masjid, rumah yang sampai tinggali sekarang itu rumah pertama kita. Ya, kita dikasih kesempatan untuk tinggal di rumah pertama. Tapi ada petugas yang datang ke sampean, Pak, sampean di rumah pertama ini ada jangka waktunya ya, Pak. Tidak mau terus-terusan loh. Kita tanya, kapan? Tidak tahu. Pokoknya sampean saya datang, saya suruh pindah, sampean harus pindah. Loh, kapan itu? Saya datang, sampean harus pindah. Itu aturannya. Pindah kemana? Ke rumah yang kedua. Maka hadirin, kita ternyata tinggal di rumah yang pertama ini khoyal. Apa dia pakai cat itu nggak katilah, nggak dulu, nyari yang jodun, sing paling ajib. Genteng, galvalum, ganti semuanya. Gentengnya yang beton, tekelnya pakai granit yang sak meternya satunya harganya sekian. Diapi kabeh, penataan rumah harus ngedep timur, mataharinya mana ngedep situ. Jadi pagi dapat matahari pagi, sore dapat matahari belakang. Terus tamannya digenakno, harus ono wekoi, apa oksigennya biar bagus, pucuk merah nanti biar semuanya diatur. Masuk rumah ada ruang tamu, depan itu teras wis ono ruang tamu nih. Masuk lagi ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang musolanya, ada ininya, semuanya lengkap sehingga sampai di rumah itu senang. Lek wis mlebu omah iku ta'annas farhan, senang, happy, bahagia di sana. Ya. Tapi ternyata kita lupa bangun rumah yang kedua tadi. Omah keloro di Jarno, separuh tembok, separuh gedek. Ya, tubuhnya wis koyo ngono. Di Jarno, atasnya kayunya rayap tok mejebol, di Jarno nggak diganti. Genteng itu bolong nggak di Jarno. Bawahnya kok mana di semen sih, alhamdulillah di semen. Di Jarno sampai lumutan. Di dalamnya itu ada keloso yang bosok karena kena banyu. Jadi mambune rumah wis gak enak. Sampai tumbuh-tumbuhan tanaman liar di dalam rumah ini. Listrik gak dipasang, banyu gak dipasang. Dan kita lupa dengan rumah yang kedua, Jarno. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika terlena dengan rumah yang pertama dan sudah bahagia dan merasa masih indah, kemudian datang petugas tadi, Pak, sak mangke waktune berangkat pindah ke rumah yang nomor 2. Ya, terus nanti waktunya tidak bisa. Sekarang juga. Kira-kira pindahnya kita dari rumah pertama ke rumah kedua itu seneng apa seneng? Pasti seneng. Ya gak mau. Kenapa? Rumah kedua namun apa? Ya sumpah mari ngene ngono. Mari ndek kene enak, ndek kono gak enak. Di sini ada listrik, sana tidak ada. Sini ada AC, sana listrik tidak ada. Sini ada kompor, di sana api tidak ada. Sini jangan granitnya, di sana masih tanah lumutan di sana. Kok malu tempat tidur ranjang nggak ono? Lek udan bocor kabeh, saya tidak mau. Pasti kita tidak akan senang untuk pindah ke rumah yang nomor 2. Itu perumpamaan orang-orang yang ketika di dunia dia nggak makmur no dunianya itu sampai kurang di dunia ini, tapi dia lupa memakmurkan rumah akhiratnya. Lali bangun akhiratnya, lali genakno akhiratnya. Dan sebagian besar manusia itu pasti akan lupa ini engko lek wis mlebu omah keloro. Kalau sudah masuk rumah kedua, ya Allah, kalau tahu gini, kayak dia nggak kena, tapi itu nanti. Sekarang insya Allah lali, jangan khawatir. Buktinya apa? Kalau ngubur orang mati, ya orang sing mati, aku sik suwi. Itu adalah mati kita. Insya Allah kita orang sik tawil umur, kok kita yang mati. Artinya apa? Kita ngantar ke kuburan itu kita belum merasa kita mau masuk ke sana. Rumah kedua itu adalah kuburan. Yang kata Nabi Muhammad SAW, awal baitin fil akhirah. Rumah pertama kita di akhirat yang akan menentukan bagaimana. Lek wis omah keloro iki gak digenakno, sudah selamanya tidak akan pernah bagus. Tapi kalau rumah keduanya diperbaiki, maka insya Allah setelah sana tambah baik. Terus di mana, Beb? Ya minimal ojo lali, bukan tidak boleh makmurkan rumah yang pertama, silahkan. Tapi jangan pernah melupakan yang rumah yang kedua. Gamen nyemen sing kene, kono semen. Lek iso sini catnya dulu, sana lebih bagus jodun. Ya, sini pakai galvalum, sana yang KW, sana yang paling asli, yang paling mahal. Buat yang spesial. Sehingga apa? Keadaan kita di rumah kedua itu nanti wis disiapno kabeh. Aku lek mlebu ya opo? Engko aku lek ngene opo? Engko aku lek dhewean lek kono ya opo? Jadi sekarang dipelajari. Nabi kan ngajari. Siapa temannya kita nanti di rumah kedua? Al-Qur'an. Mulai saiki aja sampai lali baca Quran. Karena itu mukmizan akan menjadi teman kita. Tidak ono koncone di kono.
Quran itu yang akan menemani panjenengan. Amal jenengan ketika ono masjid dibangun, ini masjid atapnya harus bocor. Iki lek kepen makmurnya akhirat, ya iki dibantu ya. Dibantu biar kena apa masukkan. Jangan lupa berapapun Pak, tidak harus 1 miliar, walaupun sampai nggak mampu 1 miliar, 2 miliar tidak apa-apa, silahkan aja. Mampu berapa kasih, kelihatan gini masukkan, rekeningnya catat, ya tanya Bakar, rekeningnya berapa, dikenal no. Setiap ada masjid dibangun, jangan masukkan. Setiap ada TPG dibangun, jangan masukkan. Ini namanya orang yang niat bangun rumah kedua, ya. Sehingga nanti jangan masuk rumah kedua Pak. Jok khawatir kok mana omai? Kadang lebih omai ono sing nyiap. Ahlan wa sahlan bihurikum, silahkan masuk. Semuanya lengkap hadirin. Itu nggak mungkin kecuali persiapan dari sekarang. Mumpung hayat masih dikandung badan, maka jangan pernah kita lupakan untuk mempersiapkan rumah yang kedua. Kemudian raja tersebut bertanya dengan pertanyaan kedua yang akan saya lanjutkan insya Allah setelah khutbah Jumat. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan sholat Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Jumat kita Jumat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan awak dhewe tidak nongol sing gak lali mbek omah loro. Dijadikan orang-orang yang selalu ingat untuk membangun dan memperbaiki rumah yang kedua. Dan mudah-mudahan kita tahu kapanpun kita akan berangkat, kapanpun kita akan pindah, tidak pandang umur. Dan mudah-mudahan dikasih selamat kita, istri kita, anak kita, bapak ibu kita, orang-orang terdekat kita, orang yang mencintai kita, dan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan mereka semua diselamatkan oleh Allah dan diberikan kehidupan yang baik di rumah yang kedua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah innallaha al-ghafurur rahim.